Manapun kalau kami melihat ini, kenapa kami pandang positif? Karena ini sepertinya berupaya untuk menghadirkan kompetisi atau kontestasi yang lebih kompetitif. Karena kita tahu nih kan, koalisi perubahan sudah jelas capresnya. Dengan Mas Anies, kemana-mana keliling Indonesia disambutnya luar biasa oleh masyarakat. Survei juga banyak yang bilang ini performanya lumayan nih, oke nih. Lalu juga kalau misalnya katakanlah ini kan ada beberapa survei, ini kan terakhir SMRC ya, SMRC kita baca kalau Anies AHY ini lawan yang lain-lain bisa menang gitu, kan begitu, ya kan? Sehingga mungkin pada saat yang lain melihat, kayaknya agak berat nih melawan Mas Anies, melawan koalisi perubahan. Kalau hanya berdua atau bertiga aja, mungkin perlu dilawan kalau berlima ini jadi bisa lebih harus berimbang. lebih besar begitu koalisi. Konstelasi politik jelang pemilu serentak 2024 terus meningkat pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dan 5 ketua partai pendukung pemerintah di acara silaturahmi Partai Amanat Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, mencuat wacana pembentukan koalisi besar yang membahas komitmen kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan. Meski belum secara gamblang wacana pembentukan koalisi besar itu mengerucutkan satu nama calon presiden, namun nama Prabowo Subianto semakin santer dan digadang-gadang menjadi magnet kuat sebagai calon presiden jika koalisi besar itu benar terbentuk. Prabowo bahkan secara gesit bertemu dengan sejumlah elit partai seperti Yusril Ihza Mahendra dan Haritanu Sudibyo untuk bergabung dalam koalisi tersebut. Yang menarik, koalisi besar partai pendukung pemerintah ini dikabarkan akan dibentuk tanpa PDIP. Koalisi ini juga tidak mengajak Partai Nasdem yang sejak awal telah mengumumkan calon presidennya adalah Anies Baswedan. Lantas benarkah langkah pembentukan koalisi besar partai pendukung pemerintah untuk menjegal Anies Baswedan dan calon presiden dari PDIP? Kalau misalnya dari koalisi perubahan, kan tadi pertanyaan adalah tadinya ada KIB, kemudian ada Koalisi Indonesia Raya. Sekarang kan gosipnya menjadi satu nih, head-to-headnya sama koalisi perubahan. Kalau Anda melihatnya kemarin 5 ketua umum parpol bertemu dan menyatakan akan ada wacana koalisi besar, gimana? Ya kalau dari kami melihatnya positif ya. Ini suatu yang positif karena pertama begini, bagaimanapun setiap partai politik itu sesuai dengan konstitusi itu dijamin haknya. Ya, untuk bisa mengusung capres dan cawapres. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimanapun kalau kami melihat ini, kenapa kami pandang positif? Karena ini sepertinya berupaya untuk menghadirkan kompetisi atau kontestasi yang lebih kompetitif. Karena kita tahu nih kan, koalisi perubahan sudah jelas capresnya. Dengan Mas Anies, kemana-mana keliling Indonesia disambutnya luar biasa oleh masyarakat. Survei juga banyak yang bilang ini performanya lumayan nih, oke nih gitu. Lalu juga kalau misalnya katakanlah ini kan ada beberapa survei, ini kan terakhir SMRC ya, SMRC kita baca kalau Anies AHY ini lawan yang lain-lain bisa menang gitu, kan begitu, ya kan? Sehingga mungkin pada saat yang lain melihat, aduh, kayaknya agak berat nih melawan Mas Anies, melawan koalisi perubahan. Kalau hanya berdua atau bertiga aja, mungkin perlu dilawan kalau berlima ini jadi bisa lebih berimbang. Harus lebih besar begitu koalisinya. Nah mungkin ya? itu kok kami lihatnya seperti itu. Jadi kok kami positif aja. Apalagi ini kan lebih bermartabat dan berintegritas. Tapi di bawah komando Pak Jokowi agak mungkin dapat endorse dari Pak Jokowi langsung nih gimana? Kalau yang ini mungkin kami ya sebenarnya harusnya dipertanyakan ke Pak Jokowi dulu nih. Bener nggak nih mengendorse? Karena kalau kami begini, pakem kami kalau bicara mengenai demokrasi, presiden itu harusnya di atas semua. Tidak mengendorse satu atau dua gitu, tapi mengendorse semua seharusnya gitu ya. Mengendorse 5 itu ya? Enggak 5 semua gitu, semua. Karena bagaimanapun kita kan hanya merujuk kepada panutan kami ya. Kita ada teladan kita tahun 2004 sampai 2014 ada Pak SBY. 2014 Pak SBY itu kan ketua umum Partai Demokrat, tetapi sebagai presiden tidak pernah sekalipun beliau mengendorse salah satu siapapun capres yang mau maju waktu itu gitu. Nah, sehingga apa? Demokrasi kita lebih terbuka luas nih. Karena masalah besar begini, Pak. Kita kan tahu Indonesia ini kan patron klien. Begitu ada pimpinan tertinggi bilang, "Ah, saya maunya si ini." Nanti takutnya ini ya,
ke bawah ini sampai ke bawah, sampai ke akar rumput mengartikan ya PNS, TNI, Polri kan, oh ini pimpinan tertinggi saya nih. Nah ini bahaya besar gitu, karena bagaimanapun kan kita punya kendala ya terkait dengan netralitas PNS atau ASN, netralitas TNI, Polri ini kan selalu menjadi isu setiap kali pemilu. Nah apalagi kalau ada endorsement seperti ini, takutnya menjadi lagi-lagi salah persepsi tadi gitu, dan membuat pertarungan ini menjadi tidak berimbang gitu sebenarnya. Tapi ya, gitu. Bang, kita langsung sapa Bang Yandri yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini melalui sambungan online. Selamat pagi Bang Yandri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Sehat. Alhamdulillah. Bang, saya ingin langsung konfirmasi dari pernyataan Ketua Umum Anda begitu ya, yang kemarin ketika bertemu dengan Ketua Umum partai-partai lain. Menyatakan nih, saya berharap koalisi kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi menjadi kenyataan dan PAN siap menjadi motor penggeraknya. Komando Pak Jokowi itu maksudnya apa? Dan kemudian perannya Pak Jokowi di koalisi besar itu apa, Bang? Jadi begini, dimulai pembicaraan koalisi kebangsaan itu kan di kantor DPP PAN. Dan memang Bang Jul sebagai yang mengambil inisiatif atau menjadi tuan rumah untuk bertemunya para ketua umum parpol yang ada di koalisi pemerintahan. Dan memang waktu di DPP PAN itu PDIP dan Nasdem tidak hadir. Nah, dari pertemuan itu memang ada gagasan untuk membentuk koalisi kebangsaan yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Nah, maka Bang Jul, tindak lanjut dari hasil ataupun pembicaraan dari kantor DPP PAN itu, Bang Jul sebagai Ketua Umum PAN dan saya termasuk yang ikut di rombongan hari Sabtu kemarin itu berkunjung atau mendatangi rumah Pak Prabowo Subianto. Nah, dalam pembicaraan di rumah Pak Prabowo Subianto itu memang sudah agak lebih mengkerucut untuk membangun koalisi yang lebih besar, yang istilah Bang Jul itu koalisi kebangsaan. Nah, siapa koalisi kebangsaan itu ya? Sekali lagi, yang ada di pemerintahan Pak Jokowi sekarang, tentu PAN, Bang Jul atau Ketua Umum kami, insya Allah mengambil inisiatif untuk melakukan safari atau komunikasi lebih lanjut pada partai-partai politik yang ada di koalisi pemerintahan. Nah, insya Allah setelah pertemuan dengan Pak Prabowo akan ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan koalisi kebangsaan itu untuk menatap kontestasi Pilpres tahun 2024. Nah, apa yang dimaksud dengan di bawah komando Pak Jokowi? Ya tentu karena Pak Jokowi sekarang komandannya koalisi, ya koalisi yang sedang berlangsung dan perlu dikawal lebih serius sisa waktu Pak Jokowi berkuasa untuk memastikan pembangunan berjalan dengan benar dan bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan. Maka tentu bagi Bang Jul sebagai Ketua Umum PAN ya tidak salah kalau menyatakan di bawah komando Pak Jokowi. Komandannya koalisi itu Bang maksudnya bagaimana? Gimana? Komandannya koalisi itu maksudnya bagaimana Bang? Halo? Ya artinya segala sesuatu ataupun langkah-langkah yang akan diambil atau dimusyawarahkan tentu keputusannya tetap di para ketua umum partai politik, tapi tidak terlepas dari pembicaraan dengan Pak Jokowi. Nah, tapi walaupun pembicaraan Pak Jokowi tetap ketua umum parpol yang akan mengambil keputusan akhir nanti. Nah, tapi dalam hal ini Pak Jokowi juga punya peran karena sekarang beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang memang membawahi atau menaungi koalisi besar sekarang yang ada di pemerintahan. Bang Yandri, banyak yang bertanya-tanya, apakah PDIP,
Nasdem, kemudian juga Demokrat. Kok kemarin juga tidak diajak, diundang atau enggak begitu? Apalagi PDIP kan partai pengusung Pak Jokowi. PDIP diundang, Mbak. Diundang, dan Ibu Mega waktu itu sedang di luar negeri. Termasuk Nasdem diundang, dan Pak Surya Paloh juga sedang di luar negeri. Kalau Demokrat kan tidak dalam koalisi pemerintahan sekarang. PKS kan tidak kan. Jadi yang diundang kemarin itu memang yang ada di koalisi pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Dan ini untuk melanjutkan atau memastikan bahwa program-program Pak Jokowi yang sudah bagus tentu harus kita lanjutkan, dan yang belum bagus tentu harus kita perbaiki. Intinya begitu aja, Mbak. Jadi siapa nanti capresnya, siapa cawapresnya, itu masih perlu pembicaraan yang lebih konkret, yang lebih serius terhadap di antara para ketua umum parpol yang sudah ketemu kemarin. Dan kemungkinan kelihatannya, kalau saya tidak salah dengar, PDIP itu akan mengundang para ketua umum parpol. Ya, kata Bang Jul, nanti kita hadir. Kalau diundang hadir. Tapi apakah nanti koalisi kebangsaan ini akan ada PDIP-nya atau ada Nasdem-nya? Nah, itu saya belum tahu. Apakah koalisi kebangsaan benar-benar terwujud juga belum tahu. Tapi semua kemungkinan itu ada, Pak. Jadi koalisi kebangsaan dengan jumlah partai politik yang selama ini mungkin ada KIB, ada koalisi kebangsaan Indonesia Raya, itu bisa melebur atau bisa bersatu, yang namanya tadi istilah banyak itu koalisi kebangsaan untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Gitu, Pak.